Oke, coba ada nggak? Halo. Masuk, termasuk ya. Matiin. Oke. Ya udah. Kayak mana nih, Mak? Oke, yuk. Ya, udah ya. Kalau udah kedengaran suara saya boleh di ini ya Kak. Di Boleh komen-komen atau komen. lambai-lambai. Kita harus melambaikan tangan kayaknya. Ya itu distorsinya. Dah. Ya. Dengeran? Ada Ibu Delvi, hai. Oke, udah kedengeran. Dilap kameranya. Coba dilap ya. Coba dilap kameranya. Bentar ya Kak ya, biar kita lap dulu ya. Sini nih, pakai baju. Nah. Hai. Sini lah. Betul dia. Sini lah. Betul tadi kata Babang Tampang tadi ya. Adel. Oke. Udah. Tapi aduh, kalau jadi cantik kami nanti, aduh takutlah kami kayak gini kalau jadi cantik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa nih? Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Ya, panjang ya. Nah, halo kawan pajak semuanya. Nah, sayang sekali ya dapat bertemu kembali dengan kawan pajak ini pada sore hari ini. Ini dalam acara talk show-nya KPP Pratama Rantau Prapat yang biasa dikenal dengan Martabak 116. Jadi dengan materi kali ini, nah ini nih ada hubungannya nih. Kenapa? Ini maskotnya ini ya, maskotnya. Materinya kali ini yaitu waspada penipuan yang mengatasnamakan DJP ya. Karena lagi marak-maraknya ini banyak sekali menerima pesan-pesan baik itu lewat media WhatsApp, SMS atau yang lain sebagainya, mengirimkan APK ya yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tema kita hari ini membahas tentang itu. Tidak lupa narasumber saya kali ini yaitu kakak penyuluh kita Kak Eka Desi Barinding. Halo Kakak. Halo Kak Dini dan Sapa kawan dulu pajak. ini, kawan Hai pajak. kawan pajak, terima kasih Kak Deni. Ya, oh iya lupa ya sebelum kenalan, nama saya Andini, saya selaku hostnya hari ini di sore hari ini. Nah, saya ditemani sama Kak Eka selaku penyuluh pajak KPP Pertama Rantau Prapat. Nah, gimana kabarnya hari ini Kak? Sehat, puji Tuhan sehat Kak Dini. Kak Dini juga sehat? Sehat, alhamdulillah. Kawan Ya. pajak gimana? Sehat semua? Nah, gimana nih buat yang udah join IG live, gimana sehat semuanya? Pasti sehat ya, luar biasa ya. Oke. Nah, sayang sekali nih Kak ya bisa bertemu kembali dengan kawan pajak dan berdiskusi kali ini dengan Kak Eka di sore hari ini. Topiknya itu pembahasan kita hari ini waspada penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk pertanyaan pertama nih ya, pertanyaan pembuka nih buat Kak Eka nih ya, diskusi kita untuk mengawali diskusi kita hari ini. Jadi kira-kira kenapa nih Kak kita pilih topiknya ini? Kan masih banyak nih sebenarnya topik-topik yang lain. Kenapa sore ini kita membahas ini tentang waspada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak? Baik Kak Dini, jadi topik bahasan kita ini yang kita pilih saat ini karena mengingat banyaknya isu-isu yang sudah tersebar dan sedang ramai dibicarakan oleh kawan pajak sekalian, bahwa telah terjadi penipuan kepada wajib pajak yang tentunya merugikan wajib pajak dan kawan pajak sekalian, baik itu secara materi maupun secara finansial. Nah, adapun modus penipuan ini mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak tentunya. Nah, di sini pelaku penipuan mengaku dirinya sebagai petugas pajak. Jago ya, mengaku sebagai petugas pajak atau sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak
dan sebagai institusi kantor pelayanan pajak tertentu. Misalnya kayak saya nih terdaftar di kantor pajak Bali G, ya kan, kakak terdaftar di kantor pajak Medan. Jadi dia ngaku-ngaku nih dia sebagai salah satu dari petugas pajak di kantor pajak wajib pajak tersebut. Nah, gitu Kak Dini. Gitu. Ini juga ya deh ya, berani juga deh ya mengaku-ngaku sebagai petugas pajak ya. Bukan mengaku-ngaku sebagai artis saja sekarang yang banyak ternyata ya, mengaku-ngaku sebagai petugas pajak juga banyak ya kawan pajak ya. Oke, miris sekali ya Kak ya kalau diingat-ingat, kasihan juga ini kalau yang misalnya ada yang sampai mungkin salah satu dari kawan pajak atau keluarganya ke kerabatnya yang sudah sampai ketipu ya, sampai kena ini ya modusnya ini ya, itulah ya. Zaman sekarang ya sungguh-sungguh ya, kita kerja, orang lain mau kerja keras, kita yang kerja keras. Nah, untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang benar, nggak taunya malah kena tipu gitu ya. Nah, pelaku penipuan ini malah dengan mudah mendapatkan keuntungan untuk memperkaya dirinya ya dengan cara memanfaatkan kelemahan masyarakat dan wajib pajak. Mungkin ada ancaman-ancaman kali di isi pesannya itu mungkin ya. Nah, namun ini kawan pajak, nah agar kawan pajak itu dapat lebih berhati-hati bentuk penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak ini. Nah, di sini kita bahas ini bentuk-bentuk penipuannya seperti apa aja ini. Contohnya Kak Eka. Oke, baik kawan pajak dan Kak Andini. Jadi sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak menemukan ada beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan institusi kami, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ada 4 ini Kak kriterianya. Yang pertama adalah modus penipuan yang tentunya mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP melalui email atau pesan daring, di mana penipu mengirimkan pesan dan isi pesan kepada wajib pajak bisa berupa meminta wajib pajak atau kawan pajak untuk menyelesaikan tunggakan perpajakannya melalui si penipu dengan cara permintaan mengirimkan sejumlah uang kepada si penipu atau pelaku tersebut. Lalu bisa juga dia memberikan instruksi untuk melakukan pemadanan atau verifikasi data yang mengarahkan si wajib pajak atau kawan pajak nanti untuk mengakses tautan atau mengunduh aplikasi. Nah, di sini ketika wajib pajak mengakses atau mengunduh aplikasi tersebut, maka si penipu atau pelaku tersebut akan mendapatkan akses akun perbankan si wajib pajak dan kawan pajak sekalian. Iya, benar. Dan ada juga dia memberikan instruksi untuk mengunduh aplikasi yang menyerupai, contohnya seperti M-Pajak. Lalu yang kedua, modus penipuan rekrutmen. Nah, ini kan siapa sih yang nggak mau ya jadi pegawai ya kan? Jadi kawan pajak ini kan lagi marak nih, lagi tes penerimaan pegawai ya kan. Jadi pelaku itu memanfaatkan situasi yang ada. Jadi si pelaku itu melakukan penipuan dengan meminta sejumlah uang nih Kak Dini. Agar bisa kerja nih ya gitu ya. Untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP. Nah, informasi yang diberikan itu biasanya berupa rekrutmen ASN atau CPNS. Jadi sekali lagi kawan pajak di sini, rekrutmen CPNS itu tidak pernah dihubungi melalui handphone, selalu melalui dari situs resmi. Nah, jadi jangan pernah tergoda atau terpengaruh dengan hal-hal tersebut ya. Bijak bermedia sosial dan bijak menggunakan perangkat komunikasi kita ya kan. Iya, benar. Lalu ada juga namanya phishing. Nah, phishing di sini nanti akan diterangkan selebih lanjutnya, yaitu intinya adalah phishing dan spoofing ini adalah salah satu contoh kejahatan online yang sekarang lagi marak-maraknya gitu. Itulah contohnya kan ini modus-modus yang ada. Lumayan juga ya Kak, ternyata banyak juga ya, ada kurang lebih sekitar 4 ya. Iya, betul. Dan itu pun berbeda-beda caranya ya. Tadi kalau tidak salah Kakak ada menyebutkan tentang phishing dan spoofing tadi ya Kak Eka ya. Nah, boleh dijelaskan itu Kak Eka pengertian tentang phishing dan spoofing ini Kak Eka, gimana biar kawan-kawan pajak mungkin yang belum begitu paham, hanya sekedar mendengar-dengar saja yang lagi viral, jadi paham ini gitu ya kan. Oke, baik Kak Dini dan kawan pajak sekalian. Jadi di sini saya bisa jelaskan, dan jangan sampai kawan pajak sekalian dan masyarakat sekalian ini dan kawan-kawan Martabak 116 menjadi salah satu korban pelaku penipuan ini. Jadi kita di sini intinya harus waspada. Waspadalah Waspadalah kayak gini. Waspadalah.
Oke, jadi kita harus waspada dan berhati-hati ketika menerima pesan, apapun itu pesannya, ya, mengatasnama siapapun, terutama yang lagi dibahas di sini mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tadi ada istilah phishing-nya. Kalau zaman kita kecil dulu belum ada nih istilah phishing-nya kan. Ada phishing. Oke. Phishing adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain yang berpotensi untuk disalahgunakan dengan cara mengirimkan pesan melalui email, SMS, pesan dalam jaringan atau disingkat daring, atau saluran lainnya dengan mengatasnamakan instansi resmi. Salah satunya contohnya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, phishing tersebut mengandung tautan atau link yang untuk diunduh atau di-download berupa aplikasi yang berbahaya dengan cara meminta wajib pajak melakukan pembaruan atau update data pribadi untuk dapat mengakses akun perbankan atau data-data keuangan si wajib pajak tersebut. Contoh-contoh phishing yang terjadi saat ini adalah berupa aplikasi M-Pajak yang palsu. Seperti itu. Kalau M-Pajak yang asli itu adanya di Play Store, kawan sekalian, silakan download dan ikuti panduannya gitu. Lalu yang kedua adalah spoofing atau penyaruan, namanya saru nih, penyaruan ya kan, merupakan pengiriman email tagihan pajak. Nih paling seru nih kalau ditagih pajak, langsung takut kan kawan pajak. Nah, kalau ditagih pajak tuh jangan langsung takut, silakan konfirmasi kembali ya kan Kak. Supaya tidak terjadi penipuan gitu kan. Pengiriman melalui email tagihan pajak atau email apapun tentang pajak yang seolah-olah dari email resmi @pajak.go.id. Jadi ingat ya kawan pajak, kalau email resmi instansi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak itu ada @pajak.go.id, bukan pajak.go.id @gmail.com. Enggak, kalau email resmi kami pasti dari @pajak.go.id. Tetapi pengirim aslinya bukan DJP kalau misalnya bukan @pajak.go.id. Nah, modus ini dilakukan untuk menyamarkan header email penipuan menggunakan identitas institusi tertentu. Dengan phishing dan spuring lagi ya. Spuring ya kan? Mobil kita ya. Spuring. Phishing dan spoofing tadi. Dan balancing ya Kak ya. Kenapa itu bannya? Aduh Tuhan, maaf ya kawan pajak ya. Jadi phishing dan spoofing ini maka pelaku penipuan akan dapat mengakses akun perbankan dan atau keuangan wajib pajak, menguras rekening atau keuangan wajib pajak yang mengakibatkan pastinya kerugian material dan finansial wajib pajak gitu. Oke, buat ini kita sapa ada dulu yang nanya nih Kak. Buat Bapak Halomuan SRT nanti setelah ini kita jawab ya Pak ya. Mohon di hold dulu ya Pak, nanti akan kita jawab pertanyaannya. Jadi kita selesaikan dulu sebentar ya Pak. Izin ya Pak. Oke, gitu Kak Andin. Iya. Oke, berarti berbahaya juga itu ya, kayak phishing, spoofing itu ya Kak ya. Jadi hati-hati ya buat kawan pajak. Jadi jangan misalnya menerima email dari kita menerima email gitu kan dari situs-situs tertentu, atau bisa juga menerima WhatsApp atau pesan, itu jangan buru-buru diklik. Jadi sebaiknya cari tahu dulu tuh, ini benar atau tidak gitu, ini situsnya resmi atau tidak gitu ya. Karena tadi itu dia bisa mengambil data-data kita gitu. Begitu kita klik unduh gitu, download, atau kita klik aja tautannya, itu langsung data-data kita bisa diambilnya semuanya. Apalagi di handphone kita yang mungkin terdapat mobile banking gitu ya kan. Nah itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Jadi ingat, kalau dari Direktorat Jenderal Pajak itu email kita resmi itu situsnya itu ada @pajak.go.id. Iya, bahaya Kak Devi, benar sekali, itu sangat berbahaya. Karena apalagi sekarang ya yang kita sudah banyak juga kan kita pakai kartu kredit gitu mungkin ya. Nah data-datanya bisa juga itu diambil gitu. Nah jadi memang kita harus selalu waspada gitu ya. Waspadalah kata Bang Nafi dulu ya. Iya pas. Nah terus gini. Jadi Kak, jika itu kan banyak tuh modus-modus penipuan tuh. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan Kak biar kita terhindar dari modus penipuan tadi yang berupa phishing dan spoofing tadi Kak? Jadi yang perlu kita lakukan dan wajib diketahui oleh kawan pajak sekalian,
yang harus dilakukan adalah ya ini saran ya, boleh kalau saran ya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi kalau saran kami ya dilakukan. Gitu ya. Yang pertama, apabila kawan pajak menerima pesan mengatasnamakan suatu institusi atau Direktorat Jenderal Pajak yang mana pesan tersebut mengandung tautan baik itu berupa link atau unduhan, file unduhan, download aplikasi, maka kita sebagai penerima pesan harus lebih bijak dan lebih teliti lagi dan berhati-hati. Dan jangan terburu-buru untuk mengklik tautan link tersebut, karena kalau dari Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah meng-WA wajib pajak melalui nomor handphone pribadi gitu ya, kecuali yang sudah terdaftar seperti di kantor kami. Kalau di kantor kami ada WA bisnis kami, bisa dicatat sama kawan pajak 0812 19.116. Itu adalah WA resmi kami, atau bisa kawan pajak DM ke Instagram kami yang sekarang ini untuk memastikan Kak, Bang Kak, nomor yang menghubungi kami ini benar atau tidak gitu ya. Dan kami tidak pernah menghimbau wajib pajak untuk mengunduh file atau link apapun gitu. Kami selalu pemberitahuannya hanya ya surat kewajibannya, misalnya lapor SPT tahunan, mengingatkan laporan, mengingatkan untuk pembayaran, atau mengingatkan tentang aplikasi-aplikasi yang baru, tapi tidak dengan menghimbau mengklik sesuatu link atau file downloadan gitu. Dan yang kedua adalah baiknya segera melakukan verifikasi, yaitu harus cepat tanggap nih, saya dapat nih WA gitu, ya udah langsung aja WA ke kami atau hubungi DM kami ke Instagram kami ini, dan melalui kontak center resmi juga bisa nih. Tapi ya itu kalau kontak center resmi itu harus siap-siap pulsa nih ya kan, ke 15.200 ya kawan pajak, atau bisa ke situs resmi kami di www.pajak.go.id atau halaman resmi DJP sesuai dengan ya kantor pelayanan pajaknya masing-masing. Kayak kantor kami ya lewat Instagram kami @pajak_rantoprapat, atau tautan seluruh KPP dapat dilihat dalam halaman pajak.go.id/unit kerja. Nah, di situ kawan pajak bisa melihat, atau bisa searching juga tuh di Google ya kan. Apakah lagi ada nih isu-isu mengenai penipuan? Tulis aja gitu. Biasanya itu yang kena nggak 1-2 gitu. Dan sekali lagi, jangan pernah langsung percaya dengan isi WA sebelum dikonfirmasi ya. Ingat ya, sebelum dikonfirmasi. Dan pegawai pajak tidak pernah meminta uang tanpa adanya tagihan yang resmi, seperti itu ya kawan pajak. Dan uang itu tidak ditransfer. Ingat sekali lagi, kami tidak menerima sistem pembayaran melalui transfer. Kami menerima pembayaran melalui ke kantor pos atau ke bank melewati ID billing. Seperti kalau kita misalnya mau bayar tagihan listrik, mau bayar tagihan Telkom, itu kan kalau mereka kan sudah ada apanya itu Kak Din, udah ada nomor tokennya. Nah kalau kami itu adalah namanya ID billing, dan ID billing itu berubah sesuai dengan keadaan situasinya. Misalnya dia mau bayar pajak PPN, masa pajak berapa, atau mau bayar pajak PPH. Ingat sekali lagi, pembayaran pajak itu tidak bisa dilakukan via transfer. Pembayaran pajak itu harus dilakukan melalui ID billing. Sekali lagi ya kawan pajak, diingat di situ tidak pernah yang namanya pembayaran pajak itu melalui uang ditransfer. Ya, itu aja intinya adalah kawan pajak harus bijak ya. Diingat, tidak pernah pembayaran pajak itu melalui transfer, tidak ada. Dan dengan cara ini maka kawan pajak semua akan terhindar itu pastinya dari modus penipuan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa semua layanan perpajakan, baik itu lewat Instagram, baik itu lewat email, baik itu via telepon atau via Bapak Ibu datang ke kantor, itu pasti kami tidak meminta biaya sepeser pun, kecuali ya kalau untuk biaya telepon ya pasti ada harus biaya telepon ya kan Kak, atau biaya transportasi ke sini. Kalau untuk biaya
Pak, Bapak kan sudah kami layani, minta dong uangnya. Itu kan pernah ya, kalau orang pajak kan gitu. Kita nggak pernah meminta layanan seperti itu. Dan jadi tidak perlu kawan pajak sungkan untuk datang ke kantor. Saya nggak, misalnya sungkan dia ada jerawatnya satu gitu ya kan Kak, atau dia lagi batuk pilek, atau di rumah bajunya basah semua karena lagi musim hujan dan tinggal sebiji-sebijinya. Nggak ada, kami nggak masalah mau Bapak Ibu seperti apa itu kami terima, pintu kami terbuka, asalkan datangnya Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan jangan pernah sungkan untuk datang ke kantor pajak, karena kami pasti melayani Bapak Ibu dengan fasilitas dan pelayanan yang terbaik dari kami. Gitu Kak Dini. Jadi seperti itu ya kawan pajak. Jadi jangan pernah buru-buru mengklik. Jika ada pesan masuk tuh langsung diklik aja. Kalau dikirimin tautan gitu ya, atau link gitu, jangan buru-buru ya. Karena Direktorat Jenderal Pajak itu tidak pernah mengirimkan link atau tautan, apalagi sampai disuruh mengunduh suatu aplikasi ya. Dan jika kawan pajak menerima nanti pesan dari yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak dan meminta untuk membayar, misalnya mengaku bahwa kawan pajak ada tunggakan pajaknya nih, sebaiknya ditanyakan. Itu biasanya kalau tunggakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak itu ada, kita terbitkan namanya surat tagihan pajak. Itu yang akan dikirim via pos ke alamat yang terdaftar di sistem kami. Nah, nanti di situ tuh ada nominalnya berapa, terus nomor kohirnya. Nomor kohirnya itu nomor tunggakannya, karena setiap tunggakan itu memiliki masing-masing nomor tunggakan. Nah, dan untuk pembayaran, nah sekalian menjawab nih pertanyaan dari Kak Yesika. Jadi gimana cara pembayaran pajak yang sebenarnya ya Kak? Nah, sekaligus ini ya bisa menjawab nih. Nah, dan untuk pembayaran itu sekarang kita harus menggunakan namanya ID billing. Nah, dan pembuatan ID billing itu bisa dilakukan sendiri oleh kawan pajak melalui DJP online-nya. Nah, dari situ atau bisa meminta ke kantor pajak. Nah, melalui WhatsApp, misalnya WhatsApp ke KPP Pertama Rantau Prapat misalnya gitu. Tolong dong Kak, tolong dong Min, buatkan ID billing, saya mau bayar tunggakan nih atau mau bayar pajak gitu. Jadi tidak pernah itu Direktorat Jenderal Pajak menyuruh wajib pajaknya membayar pajak dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening seseorang, misalnya atas nama A, B, C, siapa gitu kan. Nah, itu tidak pernah ya. Jadi sebaiknya berhati-hati jika sudah disuruh mentransfer ke suatu rekening atas nama seseorang seperti itu. Karena pembayaran pajak itu menggunakan ID billing dan hanya bisa dilakukan melalui bank, kantor pos, gitu ya. Bisa juga melalui mobile banking. Nah, seperti itu. Dan itu langsung masuk ke dalam kas negara. Nanti kalau lewat transfer maksudnya bukan ke kas negara, tapi ke kas seseorang tersebut ya, gitu ya kawan pajak. Jadi harus lebih berhati-hati zaman sekarang ya. Jangan sampai, semoga mudah-mudahan kita semua terhindar dari penipuan-penipuan ini ya. Nah, ini nggak terasa ini ya. Kayaknya udah mau selesai aja ini. Udah banyak yang dibahas nih. Nah, tambahan lagi kalau kawan pajak misalnya ragu-ragu ini, nah bisa tuh ditanyakan ke 15.200 atau DM ke IG-nya KPP tempat kawan pajak terdaftar terdekat misalnya gitu kan. Via telepon juga bisa, misalnya kawan pajak punya nomor teleponnya gitu ya kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan buru-buru, kita verifikasi dulu kebenarannya seperti itu ya. Nih kalau kami dapat WA. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak Hairul AZW ya. Kak, kalau kami dapat WA atau SMS atau telepon yang mencurigakan bisa konfirmasi kemana Kak? Untuk telepon atau WA yang mencurigakan, yang pertama, jika itu mencurigakan menurut Bapak Ibu, dia seperti hai, saya dari kantor pajak, dan yang pertama diverifikasi gini. Kantor pajak itu tidak pernah menanyakan seperti ini. Misalnya contohnya, hai selamat pagi Bapak Hairul, kami dari kantor pajak. Benar dengan Bapak Hairul, dia tidak mungkin menanyakan alamat ibu di mana, nomor KTP berapa, nama ayah kandung apa, atau nama ibu kandung. Karena
itu nggak ada kaitannya sama kami dan kami pun sudah punya data itu. Jadi itu tidak perlu kami tanyakan. Justru ketika kami yang menghubungi, kami yang mengkonfirmasi, ya kan, mengkonfirmasikan data itu benar atau tidak. Nah, jadi nomor yang bisa dihubungi ya tadi ke 0812 19.116, atau kalau misalnya mau nomor rumah 15.200 gitu, 1.500 200, atau bisa juga ke nomor 08 nomor pelayanan. Oh, sudah nomor penyuluh aja. Nomor penyuluh 0812 19.116 itu seperti kode KPP kami, atau ke nomor tadi 1.500 200, atau bisa DM ke @pajak Ranto Prapat, DM ke Instagram, atau bisa buka di www.pajak.go.id. Di situ ada nomor-nomor layanan resmi dari setiap kantor pajak. Gitu kawan pajak. Ada lagi pertanyaan kah? Kalau sudah terlanjur terklik, maka segera matikan handphone Anda. Itu saran terbaik. 1, segera matikan handphone Anda dan segera telepon ke semua akun rekening-rekening Bapak Ibu untuk dimatikan sementara. Diblokir, dibekukan ya kan sementara, sampai dimana Bapak Ibu bisa bertemu di hari kerja dan mendatangi semua perbankan yang terdaftar. Mana tahu dia semua perbankan ada uangnya kan Kak. Nah, gitu kawan pajak. Nah, pasti langsung padamkan handphonenya supaya tidak bisa disedot sama sekali ya kan datanya. Dipadamkan, lalu gunakan handphone pasangan Anda atau handphone orang tua atau anak Anda untuk memblokir semua rekening. Itu sih yang bisa kita lakukan ya kan Kak. Ya, lanjut ini. Udah, jawab. Udah. Nah ini sebagai pertanyaan penutup nih ya untuk talkshow kita hari ini ya Kak. Jadi bagaimana nih caranya nih Kak agar kawan pajak dan masyarakat ini dapat terhindar dari modus penipuan yang mengatasnamakan DJP ini Kak Eka? Oke, baik Kak Dini dan kawan pajak sekalian, boleh dicatat supaya diingat nih saran-saran dari kami nih ya. Yang pertama, Direktorat Jenderal Pajak sekali lagi tidak pernah meminta informasi pribadi wajib pajak melalui telepon, SMS, atau WhatsApp, karena data ibu itu sudah ada di data kami. Nah, lalu yang kedua, semua komunikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak dilakukan melalui saluran resmi seperti surat resmi dari pajak.go.id tadi, dari email, dari domain yang tadi @pajak.go.id, atau aplikasi resmi DJP. Dan untuk diketahui oleh kawan pajak sekalian, kalau ada surat dari Direktorat Jenderal Pajak itu sudah tanda tangan barcode, bukan tanda tangan stempel atau tanda tangan bahasa lagi. Ya, diingat ya kawan pajak, sudah bertanda tangan barcode, dan barcode itu bisa kawan pajak pindai untuk mengecek keasliannya. Ketika dia dipindai tidak keluar, misalnya suratnya di situ, "Hai, mau kenalan dong." Kalau nanti yang keluar, "Hai, saya Eka," berarti itu bukan surat yang asli. Jadi si print yang kita baca harus sama dengan yang di barcode. Jadi kawan pajak bisa scan barcode untuk mengecek keasliannya. Ingat ya, surat resmi Direktorat Jenderal Pajak, baik itu yang dikeluarkan oleh dari kantor pusat maupun yang dikeluarkan oleh dari kantor pelayanan pajak kawan masing-masing, itu tanda tangannya berbentuk barcode ya. Oke kawan-kawan. Lalu yang ketiga, waspadalah. Ingat ya sekali lagi ya kan, waspadalah. Jika ada pihak yang menawarkan pengembalian pajak, soalnya seru nih kalau pengembalian, mau dapat duit kan gitu, dengan proses instan, karena pengembalian pajak tuh nggak ada yang instan ya. Untuk orang pribadi itu 15 hari ya baru cair tuh uangnya. Kalau untuk badan tergantung jenis pengembaliannya apa, tapi yang pasti badan tidak ada yang kurang dari 1 bulan.
pasti lebih dari 1 bulan, dan untuk orang pribadi biasanya 15 hari itu paling lama. Nah, jadi Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki SOP atau aturan yang terkait mengenai pengembalian itu, baik itu melalui proses penelitian atau pemeriksaan secara formal sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pegawai atau petugas kantor pajak sesuai dengan di mana kantor pajak kawan pajak terdaftar gitu. Lalu yang keempat, waspadalah untuk kawan pajak terhadap tawaran-tawaran bantuan pengurusan pajak oleh pihak-pihak yang tidak resmi. Itu pihak-pihak yang tidak resmi itu ya tadi yang penipu tadi, atau yang ngaku-ngaku adalah pegawai pajak, atau yang konsultan-konsultan yang berkedok konsultan padahal bukan konsultan gitu kan, yang meminta imbalan atau biaya atas layanan perpajakan yang diberikan. Karena seluruh layanan perpajakan itu pada Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dipungut biaya. Jangankan pelayanannya, kawan pajak sekalian minta formulir di kita pun kita tidak pernah meminta cetak kartu nih, minta bayar. Cetak kartu, kawan pajak cetak kartu pun kami layani. Walau misalnya alasannya hilang, kami pun tidak meminta keterangan hilang. Tidak perlu dipersulit. Pokoknya kita dasar percaya aja sama wajib pajak. Paling ini ya, sudah lapor SPT tahunan. Ya, karena sudah lapor SPT tahunan, karena ada pajak terakhir. Karena ada hak dan kewajiban. Bagaimana Bapak Ibu memperoleh hak Bapak Ibu untuk kartu ketika kewajiban saja tidak dikerjakan. Nah, kecuali kalau di waktu kewajiban itu ada tunggakan pajaknya, ya harus dilunasi dulu ya kawan pajak. Nah, lalu yang kelima, jangan pernah kawan pajak membagikan data-data pribadi kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Ingat ya kawan pajak, jangan pernah memberikan data pribadi, apalagi sampai posting KTP-nya. Waduh, jangan ya kawan pajak, itu berbahaya. Lalu yang keenam, jika kawan pajak menemukan adanya indikasi penipuan, pokoknya kayaknya bau-baunya nih penipuan nih, segera curiga nih ya, curiga. Segera laporkan nomor yang melakukan penipuan itu melalui saluran resmi dari Kring Pajak 15.500-200 atau melalui kanal pengaduan resmi di pajak.go.id, dan segera nomor yang menghubungi Bapak Ibu segera diblokir dan laporkan. Ingat ya, segera diblokir dan laporkan. Sekali lagi kawan pajak, bijak-bijak menggunakan media sosial, bijak-bijak menggunakan perangkat elektronik Anda, dan berhati-hati dan selalu ingat waspadalah. Gitu Kak Dini dan kawan pajak sekalian. Oke, lengkap sekali ya penjelasan dari Kak Eka ya kawan pajak ya. Ini kita kan ini udah mau di penghujung nih. Nah sebaiknya tadi kan ada pertanyaan dari Bapak Haluman nih Kak Eka. Nah sebaiknya kita jawab dulu nih ya. Saya baru buat akun pajak pribadi, dashboard. Apakah langsung ke kantor saja? Gimana itu? Nih maksudnya ini seperti apa ya Pak? Maksudnya buat NPWP nih kayaknya. Baru buat NPWP gitu ya? Karena ada akun pajak dan dashboard. Iya. Nah, kalau Bapak Ibu atau kawan pajak sekalian membuat akun pajak di IREK NPWP, web resmi kami IREK NPWP, pendaftaran NPWP, maka ikuti saja panduan yang ada di situ, yang ada di muncul di terakhir, tulisannya kan gini. NPWP Anda telah selesai, sudah terbit. Tunggu untuk pengiriman NPWP-nya ditunggu selama 30 hari. Apabila setelah 30 hari belum datang, maka silakan segera datang ke kantor pajak terdaftar. Itu ikuti aja panduannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada informasi yang ingin Bapak Ibu atau kawan pajak segera ingin dapatkan, silakan. Kami terbuka dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore waktu Indonesia setempat. Di seluruh Indonesia itu pasti dilayani. Yang penting masih di wilayah kerja NKRI. Seperti itu kawan pajak. Ya, jangan lupa juga kalau buat NPWP kan biasanya dalam bentuk soft file-nya itu terkirim ke email yang tempat kawan pajak mendaftarkan tadi untuk mendapatkan NPWP gitu ya. Itu biasanya dikasih itu ada nomornya berapa gitu. Tapi kalau mau cetak kartu fisiknya bisa datang. Nah, tadi seperti itu ke kantor pajak terdekat gitu ya. Nah,
Nah, seperti itu ya gimana Pak Halomuan ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. Nah, kawan pajak di sini sudah paham tentunya ya. Nah, mari kita semua, khususnya kawan pajak, di sini waspada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan berhati-hati dan lakukan verifikasi atau konfirmasi data jika menerima pesan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau pesan-pesan yang mencurigakan. Nah, demikian talkshow kawan pajak bersama Martabak 116 sore ini. Sampai bertemu kembali dengan saya Andini pada IG Live Martabak 116 berikutnya. Nah, gimana Kak Eka? Oke, demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dari kami. Sampai jumpa di IG Live kita selanjutnya. Kita salam dulu nih sama mereka. Bijak-bijak ya bermedia sosial, menggunakan perangkat elektronik dan komunikasi kawan pajak sekalian. Oke? Ya, terima kasih semuanya buat yang sudah komen, memberikan pertanyaan. Terima kasih, semoga jawaban kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau rasa penasaran dari kawan pajak semua. Dan apabila masih ada pertanyaan, silakan DM atau bisa juga melalui WhatsApp 081219000116 ya. Silakan melanjutkan pertanyaannya di situ. Oke, kawan pajak. Nah, pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.